Manfaat pengelolaan tanah untuk media tanaman. Olah lahan untuk hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, didekatkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, di sini saya akan mengecek pH tanah pada media yang akan saya tanami. Saya akan mengecek pada gulutan yang akan saya tanami. Ini pH tanahnya sangat ngedrop, sangat masam. Jadi perlu perlakuan agar pH tanahnya bisa meningkat. Karena kondisi tanah, kontur tanah, kita harus bisa memahami kontur-kontur tanah. Kalau kontur tanah saya tanah liat, tanah lempung, jadi waktu hujan jelas pasti masam. Untuk pembuatan gulutan seperti ini sangat diperlukan kapur dolomit atau kalsium untuk mengangkat pH tanah menjadi netral. Ini pun tes pH meter menunjukkan hanya angka 1, berarti sangat asam, sangat masam tanahnya. Dibutuhkan kapur dolomit yang sangat banyak, kapur dolomit ataupun kalsium. Kalau di tempat saya kapur dolomit tidak ada, jadi adanya hanya kapur pertanian ataupun kalsium CaCO3. Jadi pada intinya kita sebelum menanam kita harus tahu berapa pH tanah yang akan kita tanami. Bagi saya, untuk mengukur media atau lahan, ini adalah suatu hal yang harus wajib dilakukan sebelum kita menanam. Demikianlah nanti saya akan membuat campuran di sini. Saya membuat campuran. Saya akan mencampur kalsium CaCO3 dengan asam humat. Asam humat dengan merek dagang Power Soil. Saya harapkan dengan pencampuran kalsium dan asam humat bisa meningkatkan pH tanah yang ada pada media tanam yang akan saya tanami. Di sini saya akan mencampur duanya. Ini saya lagi mencari sendok kok tidak ketemu. Jadi ya terpaksa saya pakai feeling saja, pakai tangan, pakai perasaan, di kira-kira secukupnya.
lalu dicampur merata. Penggunaan asam humat ini sangat bagus untuk tanaman karena asam humat sendiri adalah organik, bisa digunakan pada fase sebelum tanam, sesudah tanam. Jadi untuk menjaga kelembapan, pada perakaran, untuk menjaga agar tidak mudah terkena layu fusarium. Di sini akan saya tebarkan pada seluruh bedengan, akan saya tebar merata pada gulutan. Untuk bedengan ini kurang lebih antara 60 sampai 70 cm kedalaman gotnya. Jadi kita menanam apa saja di media apa saja, entah itu pada media polybag atau pada media sawah, kita harus tahu berapa pH tanahnya. Jadi kalau kita tahu, kita akan mudah untuk mengatasi apabila terjadi serangan-serangan penyakit. Suatu misal ini nantinya akan saya tanami bawang merah ataupun saya tanami cabai, ini akan mudah untuk mengatasi penyakitnya. Karena kita tahu kalau pH tanah sudah boleh dikata normal, di sini kita bisa mengantisipasi terjadinya serangan busuk batang atau layu fusarium. Ini sangat mudah untuk diatasi apabila terjadi serangan-serangan pada perakaran. Karena pH tanahnya hanya 1, tertulis 1, jadi kita butuh menaikkan untuk 4 strip. Di sini dibutuhkan sangat banyak kapur dolomit atau kalsium. Jadi untuk kemungkinan ini 1 gulut bisa habis 10 kilo kapur dolomit karena sangat ngedrop.
Setelah ditabur merata, nanti akan saya campur sampai merata. Kemudian akan saya masukkan mikroba. Masuknya mikroba ini akan saya masukkan pupuk organik cair yang sudah saya buat dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian akan saya masukkan, setelah itu nanti akan saya masukkan pupuk TSP 36 supaya tanaman siap tanam. Misalkan ditanami bawang merah, seminggu ke depan siap ditanami. Demikianlah olah lahan saya setelah kalsium dan asam humat saya tebarkan. Di sini asam humat dan kalsium akan saya campur merata dengan tanah. Saya cukup menggunakan tangan saja karena tanahnya agak-agak basah, jadi kemarin sudah saya unggar menggunakan garpu tanah. Jadi di sini saya tinggal meratakan dengan tangan saja. Besok akan saya masukkan mikroba, akan saya masukkan pupuk organik cair supaya tercampur merata dengan tanah. Kemudian setelah 3 hari akan saya masukkan pupuk TSP atau yang mengandung banyak kandungan fosfatnya. Akan saya masukkan mikroorganisme yang mengandung asam amino, fosfat, fosfor, supaya lahan siap untuk ditanami. Demikian video kali ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga sehat selalu, murah rezeki, dan sukses selalu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.